Good afternoon. It's nice to see you. Very nice to see you too. Oke, jadi bersama dengan Pak Menteri Kesehatan, saya baru saja mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan kehormatan Dirjen WHO. Nah, di dalam perbicaraan dengan Bapak Presiden, antara lain yang disampaikan oleh Dirjen WHO, pertama adalah mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di dalam G20. Kemarin baru saja ada pertemuan Menteri Kesehatan G20 yang nanti akan disampaikan juga oleh Pak Menkes. Dan Dirjen WHO betul-betul mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di dalam G20. Yang kedua, Dirjen WHO juga menyampaikan ucapan selamat apresiasi terhadap capaian Indonesia di dalam mengatasi atau mengelola COVID-19. Tadi bicara Bapak Presiden dan juga Dirjen WHO berbicara mengenai masalah vaksinasi, dan beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari best achievement kalau diperbandingkan dengan rata-rata achievement yang dicapai oleh negara-negara dunia. Dan di dalam pembicaraan tadi disampaikan juga oleh Dirjen bahwa walaupun situasi kasus COVID-19 dunia sudah mendatar, namun beliau menyatakan bahwa pandemi belum selesai dan kita masih memantau terus, WHO masih memantau terus munculnya varian-varian baru. Selain itu, beliau juga mengapresiasi, mengucapkan selamat atas sistem primary healthcare yang berjalan di Indonesia dengan baik, dan juga mengenai masalah mandatory asuransi kesehatan di Indonesia. Jadi pertemuan berlangsung dengan sangat baik, dan untuk detailnya monggo kami persilahkan Pak Menkes. Dirjen WHO datang ke Indonesia dalam rangka menghadiri meeting yang pertama dari Health Ministers G20 di Jogja kemarin. Kita ada 5 hal yang kita ingin capai. Yang pertama adalah pembentukan Financial Intermediary Fund. Ini adalah dana cadangan untuk mengatasi pandemi, dan alhamdulillah dengan bantuan Bu Retno, Bu Sri Mulyani, sama-sama kita bertiga sudah berhasil membentuk fund ini, dan sudah lebih dari 1 billion US dollar yang dikomit oleh beberapa negara dan institusi di fund ini. Yang kedua, kita juga membicarakan bersama WHO bagaimana uang yang ada di fund ini bisa dipakai untuk mengakses secara adil dan cepat istilahnya emergency medical countermeasures, jadi vaksin, obat-obatan, dan alat-alat diagnostik. WHO akan mengambil posisi di depan untuk bisa menentukan negara-negara mana yang perlu mendapatkan bantuan, segmen orang-orang mana yang perlu mendapatkan prioritas kalau nanti ada pandemi berikutnya. Dan pentingnya juga kerjasama antara pemerintah dan swasta, karena hampir semua produsen dari vaksin, obat-obatan, dan juga alat kesehatan adalah pihak swasta. Yang ketiga adalah kita membicarakan mengenai integrasi dari lab genome sequence di seluruh dunia. Ini lab yang bisa mengidentifikasi kalau ada virus baru, varian baru, bakteri baru. Kita sudah duduk bersama 2 kali untuk berbicara bagaimana kita bisa mengintegrasikan data yang tersebar dari lab-lab genome sequence yang ada di dunia. Yang keempat, ini juga sudah jalan, adalah bagaimana kita bisa mengharmonisasi standar perjalanan, baik itu berupa sertifikat vaksin maupun juga sertifikat testing. Sehingga nanti kalau ada pandemi lagi yang responsnya harus lockdown, orang-orang yang sehat dan sudah divaksin masih tetap bisa bergerak, sehingga pergerakan barang masih bisa juga berjalan karena pilotnya sama kru kapalnya sehat gitu ya, boleh keluar, dan akibatnya ekonomi juga berputar. Pengalaman kita di pandemi yang kemarin, begitu di lockdown ekonomi berhenti. Kalau ekonomi berhenti ya bisa mengakibatkan masalah sosial dan politik. Dengan kita memiliki standar harmonisasi sertifikat vaksin dan testing ini, diharapkan kalau nanti terjadi pandemi, tenaga-tenaga yang kritikal, barang-barang yang kritikal masih bisa bergerak. Dan standar ini menggunakan WHO, sudah pilot projectnya jalan,
dan sudah lebih dari 30 negara. Yang paling besar kemarin berhasil dengan European Union. Jadi seluruh anggotanya sudah mengikuti program inisiatif dari Indonesia ini. Kemudian yang terakhir, yang penting juga adalah kita mau melakukan standarisasi atau regionalisasi dari manufacturing sama research hub. Tidak hanya di negara-negara utara, tapi negara-negara selatan. Karena kemarin ada isu mengenai ketersediaan dan akses vaksin di seluruh dunia. Kita merasa perlu lebih banyak lagi pabrik-pabrik dan kemampuan riset pengembangan vaksin, terutama teknologi yang baru, yang mRNA di negara-negara selatan. Ada 4 negara yang sudah siap untuk berpartisipasi di anggota G20 ini adalah Afrika Selatan untuk daerah Afrika ya, kemudian Brasil dan Argentina untuk daerah Amerika, daerah selatan, kemudian di Asianya India dan Indonesia. Nah, kita harapkan round pertama ini kita bisa mencapai milestone-nya cukup baik, sehingga nanti di round kedua meeting Menteri Kesehatan di bulan Oktober kita bisa memfinalisasi semua deliverables-nya secara konkret, sehingga nanti pada saat leaders meeting di bulan November, kelima hal yang tadi ingin kita capai sudah selesai. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya.